Jadi tidak sekedar melaksanakan yang diperintahkan, yang wajib, tapi juga menjalankan yang sunnah-sunnah. Ini menunjukkan kesungguhan takwanya. Dalam rangka menghindari larangan Allah, yang dihindari tidak hanya yang haram-haram saja, tapi yang makruh-makruh juga berusaha dihindari. Inilah haqqa tuqatih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah musholla al-hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua as-sani. Hadis yang kedua ini pendek, makanya kita selesaikan pagi ini. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah. Jadi dari Abu Dzar Ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi ini yang meriwayatkan dua sahabat radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Jadi Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha, dan susulilah setiap perbuatan buruk itu dengan perbuatan kebaikan. Tamkhuha, niscaya akan menghapus perbuatan yang buruk sebelumnya. Wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ada beberapa pesan di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita dipesankan secara benar-benar oleh baginda Nabi untuk bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Takwanya itu dimanapun, gitu. Dimanapun. Tadi di dalam muqaddimah kita sudah kita sebutkan ya, dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi di sini ada dua klausul bertakwa dimanapun. Perintahnya bertakwalah, dan takwanya ini dimanapun. Nah, takwanya yang bagaimana? Takwanya adalah haqqa tuqatih. Karena ini sudah pesan baku dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu berarti ada yang tidak haqqa tuqatih. Takwa itu ada yang tidak benar-benar takwa. Maka yang diminta, takwa yang dimaksud adalah haqqa tuqatih dimanapun berada. Takwa yang haqqa tuqatih itu yang bagaimana sih? Karena berarti kalau ada yang takwa, yang benar-benar takwa, berarti ada takwa yang tidak benar-benar takwa, gitu. Nah, Ibnu Rajab menguraikan bahwa haqqa tuqatih itu takwa yang sebenar-benarnya itu yang bagaimana? Adalah takwa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah dilaksanakan yang wajib, dan yang sunnah juga dilaksanakan. Menjauhi larangan Allah yang haram, dan yang makruh dihindari atau ditinggalkan. Jadi tidak sekedar melaksanakan yang diperintahkan, yang wajib, tapi juga menjalankan yang sunnah-sunnah. Ini menunjukkan kesungguhan takwanya. Dalam rangka menghindari larangan Allah, yang dihindari tidak hanya yang haram-haram saja, tapi yang makruh-makruh juga berusaha dihindari. Inilah haqqa tuqatih. Bedanya dengan
Berarti minimal perbedaan dengan takwa biasa, haqqa tuqatih dengan takwa biasa itu adalah takwa biasa itu hanya menjalankan yang diwajibkan, gampangannya gitu Pak. Jadi yang sunnah-sunnah sunnah ya kok, terus nggak begitu ngereken dengan yang sunnah, yang penting gugur kewajiban. Nggak ada kewajiban yang tidak dilakukan. 5 waktu sholat iya rutin, di masjid nggak di masjid nomor sekian. Terus puasa Ramadan rutin, tidak pernah bolong kecuali sakit, bepergian gitu. Zakat dia hitung benar hartanya, dia hitung benar kewajiban-kewajibannya, dia keluarkan. Zakat fitrah misalkan, dia teliti banget. 2,5 kilo itu sebenarnya hitungan yang sangat rawan, bisa kurang, lebih 2,7, 2,8, 3 kilo kadang-kadang seperti itu. Dia lakukan yang wajib-wajib, haji apalagi wajib kalau mampu. Nah, tetapi terhadap yang sunnah ini abai Pak. Wong sunnah aja kok, dikerjakan ya dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, itu prinsipnya. Tapi kalau haqqa tuqatih yang sebenar-benarnya takwa, wajib pasti. Lah yang sunnah ini prinsipnya bukan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan rugi besar. Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat untung besar, pahala besar. Kalau ditinggalkan berarti rugi besar. Ini bedanya prinsipnya orang haqqa tuqatih dengan takwa biasa. Yang haram juga gitu, dosa-dosa besar pasti ditinggalkan. Minum enggak, zina enggak, membunuh orang apalagi, memfitnah orang juga enggak, murtad apalagi enggak. Dan menjaga diri dari yang makruh-makruh. Apalah makruh itu? Misalkan ya makan sambil jalan-jalan, minum sambil jalan-jalan, di jalan seperti itu. Terus apa-apa lagi ya? Merokok. Kalau Muhammadiyah sudah tidak makruh lagi, itu haram, merokok. Jadi itu kriterianya, dan itu dilakukan dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya baik sedang berada di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat dia tinggal, atau sedang dia berada di perantauan yang tidak ada orang yang kenal. Fenomenanya seperti itu Pak. Fenomenanya seperti itu. Ada seseorang yang ketika di lingkungan tempat tinggalnya ini memang seorang yang ditokohkan, ya sebunyai atau apa begitulah. Tapi ketika keluar kota, ya ngebawa mobil pribadi, itu sudah nggak pakai ciri-ciri muslimah sudah. Mau keluar kota sudah, kan nggak ada yang kenal. Itu saya pernah dapat cerita itu. Jadi di Surabaya di mana itu pokoknya keluar kota, keluar Situbondo jauh, itu sudah di dalam mobil itu sudah nggak pakai yang mencirikan muslimah itu, pakaian glamor biasa itu sudah, kan toh nanti di sana nggak ada yang kenal. Jadi orang akan tampak aslinya itu dalam 3 keadaan. Nanti akan secara detail kita bahas lah, tapi minimal sekilas ketika dia sendirian, dan ketika dia tidak ada orang yang kenal, dan ketika dia dibersamai dalam waktu yang lama, dia kelihatan aslinya. Nanti kapan-kapan itu ada bab tersendiri yang connect dengan keterangan itu. Tapi di sini adalah bertakwa yang sebenar-benarnya dimanapun berada, baik di rumah maupun di tempat yang asing, di tempat perjalanan yang asing. Di rumah nggak mau minum bir Pak, atau nggak merokok, meskipun di pojokan Sidoarjo yang orang nggak kenal sama sekali, ya tetap nggak merokok, tetap nggak minum bir, minum minuman keras gitu. Ya tetap di rumah sholat berjamaah setiap waktu, ya meskipun kasep-kasep itu. Ini bukan berarti membenarkan yang kasep-kasep. Saya belakangan ini sering kasep. Jadi orang berjamaah itu meskipun datang dalam kondisi orang-orang sudah bubaran, tapi dia tetap datang dan sholat, itu terhitung sholat berjamaah. Jadi ini jangan dibuat pembenaran, kalau gitu saya tak kasep-kasep, ya jangan gitu ya Pak. Jadi sholat di rumah rutin sholat berjamaah,
Ketika di perjalanan pun dia berusaha selalu menempatkan waktu untuk berhenti dan sholat berjamaah di tempat pemukiman, di tempat safar misalkan, di tempat saudaranya misalkan. Kalau saya pas ke saudara-saudara di Bali misalkan, apalagi di sana tidak ada masjid, ya berusaha cari tempat-tempat yang bisa berjamaah. Nah, sekarang di perkampungan Jawa di sana itu sudah alhamdulillah Pak, sudah bikin musola gitu. Dulu nggak boleh dan nggak ada. Sekarang alhamdulillah sudah boleh, sudah ada. Cuman kalau Jumatan tetap harus tempat yang lumayan jauh. Itu jadi pesan yang pertama adalah bertakwa yang sebenar-benarnya dimanapun berada, dimanapun berada. Kemudian pesan berikutnya, fadilah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang kedua adalah wa'adbi'is syai'atal hasanata tamkhuha. Jadi susulilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebajikan, dengan perbuatan baik, maka niscaya akan menghapus dosa-dosa itu. Jadi kullu bnu Adam khoto, itu memang sudah nas Pak. Setiap Bani Adam ini senantiasa berdosa, senantiasa berpeluang tergelincir ke dalam dosa-dosa, baik dosa-dosa besar apalagi dosa-dosa kecil, itu senantiasa. Maka di dalam pensyariatan Islam Allah memberikan peluang yang sangat besar. Ada amalan-amalan. Setiap amalan kebaikan itu berstatus atau berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil yang terhapus oleh amaliyah-amaliyah biasa. Misalkan wudu, isbahul wudu'i alal makarih, aksarul khuta ilal masajid, misalkan seperti itu. Menyempurnakan wudu di kondisi-kondisi yang sulit, adem dan lain sebagainya, atau air sulit misalkan, ini bisa menghapus dosa-dosa. Maka sering berwudu, diantaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan sebelumnya. Omongan-omongan yang rafas, yang kotor, itu bisa terhapus dengan wudu. Ya, kemudian sholatul khamsin, sholat 5 waktu, itu juga menghapus dosa-dosa di antara sholat itu. Turun sholat subuh ini, terus kepleset, berdosa sesuatu, misalkan dosa-dosa kecil, nanti duhur sholat, wudu sholat, terhapus. Itu. Terus bainal Jumat ilal Jumat, dari Jumat, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, itu juga menghapus dosa. Itu. Jadi al-hasanat di sini bisa bermakna dua hal, adalah perbuatan-perbuatan amaliyah baik yang kecil-kecil, yang biasa-biasa, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan al-hasanat yang besar itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini sudah nggak ada ukurannya. Dosa apapun, bahkan dosa kesyirikan sekalipun, kalau dia masih berkesempatan untuk taubatan nasuha, maka akan menghapus. Maka al-hasanah yang dimaksud di sini adalah al-hasanah, terdapat 2 kategori. Para ulama menyatakan kategori yang pertama adalah amaliyah biasa, kebaikan-kebaikan biasa yang untuk menghapus dosa-dosa kecil sebelumnya. Dan al-hasanat kabir, kebaikan yang paling besar di sini adalah taubatan nasuha, untuk menghapus semua dosa-dosa besar, bahkan sangat besar sekalipun. Ini kemudian ini apa Pak? Perimbangan. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkonfigurasi jiwa kita itu dalam 2 kemungkinan, fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus
potensi untuk fujur, untuk berbuat dosa, sehingga tadi itu setiap anak Adam ini rentan sekali atau yakti atau niscaya berada dalam dosa. Tetapi diberi perimbangan amaliyah kebaikan, asalkan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal kebaikan itu akan otomatis menghapus dosa-dosa sebelumnya. Itu ya. Jadi ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan punya imunitas. Kalau kita punya penyakit di dalam tubuh kita itu ada mekanisme yang melawan penyakit itu. Demikian juga kecenderungan fitrah manusia yang berdosa juga diberikan peluang untuk menganulir dosa-dosa itu, yakni dengan melakukan kebaikan. Pesan yang terakhir dalam hadis ini adalah khaliqun nas wa khaliqin nas fi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi kalau yang pertama tadi bertakwa kepada Allah dimanapun berada dan perbuatan-perbuatan baik itu memenuhi hak Allah. Dan yang ketiga, syarat agar kita menjadi orang yang baik, yang paripurna tadi itu adalah bersikap berakhlak baik kepada sesama manusia. Jadi hubungan vertikal kepada Allah kita perbaiki, hubungan kepada sesama manusia kita perbaiki. Dan disinilah hasanin yang sesungguhnya itu di sini. Yang dikatakan orang baik itu ada yang bagaimana? Orang yang bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan bisa menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ini baru orang baik. Karena sangat banyak orang yang hubungannya dengan Allah itu luar biasa. Sorban nggak pernah turun, ya songkok nggak pernah turun, tasbih selalu di tangan, apapun kegiatannya, tapi kepada sesama manusia zalim misalnya, atau selalu menyakitkan gitu pada sama manusia. Ini timpang, dan ini bukan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan baik, kepada sesama manusia juga menjaga hubungan baik. Maka disitulah letak hasanin yang sesungguhnya yang diminta oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan diberi taufik, dibimbing oleh Allah hati kita, jiwa kita untuk bisa menjaga hubungan kebaikan kepada Allah sekaligus kepada manusia, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang kelak mendapatkan tempat mulia di sisinya. Amin, Allahumma amin. Tidak ada sesuatu Pak? Kurang beberapa menit untuk nambahin. Kita akhiri saja untuk sambil nanti beres-beres baru salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.